Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arni Rahayu. Saya seorang mahasiswi di salah satu kampus swasta di Cikarang, tepatnya di IKMI Rizkyana. Saya sedang menempuh pendidikan D3 di sana dan sekarang sedang semester akhir, dan tujuan pembuatan video ini adalah sebagai bentuk syarat tugas akhir atau uji kompetensi yang akan saya jalani setelah lulus nanti. Dan materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yakni kewarganegaraan. Kita sebagai warga negara Indonesia tentu telah mempelajari atau telah menguasai ilmu-ilmu tentang warganegaraan sebelumnya, karena kita telah belajar warganegaraan dari semenjak SD, SMP atau bahkan SMA. Kita tentu di dalam pelajaran yang kita tempuh itu terselip materi atau mata pelajaran kewarganegaraan atau yang sebelumnya PPKN. Nah, pada kesempatan kali ini saya pun akan membahas tentang kewarganegaraan. Sebelumnya, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan sehat serta sehat walafiat, sehingga kita dapat menikmati hidup ini dengan nyaman dan tenang. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada suri tauladan kita yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung kepada temanya, yakni kewarganegaraan. Saya akan membahas tentang dasar hukum pendidikan kewarganegaraan terlebih dahulu, di mana sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun UU baru, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dilakukan atas dasar surat keputusan Direktur Jenderal Dikti Nomor 267/Dikti/Kep/2000 tentang penyempurnaan kurikulum mata kuliah dengan surat keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan di semua jenjang pendidikan, termasuk di jenjang perguruan tinggi, sebagaimana tertuang baik di dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 yang telah saya sebutkan tadi tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun UU baru, yaitu dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dilakukan atas dasar surat keputusan Dirjen Nomor 267/Dikti/Kep/2000 tentang penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yakni tujuan umum dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya bagaimana menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara. Selain itu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini dirancang sejalan dengan pemikiran akademis bahwa yang namanya pendidikan kewarganegaraan harus mengandung nilai-nilai dasar sebagai prasyarat kehidupan bersama yang dicita-citakan atau breed out. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga harus menganut pendekatan berbasis nilai atau value based approach. Pemahaman tentang warga negara, bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara. Terminologi yang menjadi warga negara adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan, dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan kemudian penduduk adalah warga negara Indonesia dan asing yang bertempat tinggal di Indonesia menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terlaksananya keinginan-keinginan mereka bersama. Harold J. Laski mengatakan dalam Ikatan Dosen Kewarganegaraan Sulawesi pada tahun 2002 yang lalu, bangsa adalah pertama orang yang bersamaan asal, keturunan, bahasa, adat, keturunan, sejarah, dan berpemerintahan sendiri. Kedua, kumpulan manusia yang terkait karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu. Ketiga, bangsa Indonesia adalah kelompok manusia yang punya kepentingan sama dengan menyatakan diri sebagai suatu bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah di Indonesia atau Nusantara. Kemudian, negara adalah organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok. Kemudian, nama Indonesia diciptakan oleh James Rickardston Logan et al. Mohon maaf kalau salah dalam pengejaannya. Di sini menyebutkan dalam India Archipelago pada tahun 1850, sedangkan Indonesian Adolf Bastian pada tahun 1884 yang memperkenalkan nama Indonesia. Ikatan Dosen Kewarganegaraan Sulawesi pada tahun 2002 yang lalu. Hubungan negara dan warga negara. Setelah tadi saya sebutkan secara terminologi asal dari kata warga negara atau negara, kemudian saya akan membahas hubungan negara dan dengan warga negara itu sendiri. Bentuk hubungan warga negara dan negara, yakni hubungan yang bersifat emosional. Wujud hubungan warga negara dengan negara diperlukan pembekalan atau berupa nilai-nilai yang memungkinkan tumbuh pada mahasiswa atau peserta didik yang antara lain bangga terhadap bangsa negaranya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tentunya bangga terhadap negara yang atau tanah air kita yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Lalu kemudian cinta negara bangsanya, rela berkorban untuk negara. Seperangkat pengetahuan antara lain ilmu, ketaatan negara, sejarah, perjuangan bangsa, administrasi negara, dan politik. Hubungan yang bersifat fungsional wujudnya lebih banyak menggambarkan peranan dan bagaimana partisipasi warga negara dalam kehidupan negara. Ikatan Dosen Kewarganegaraan Sulawesi. Pemahaman tentang demokrasi. Demokrasi, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos artinya rakyat, sedang kratein berarti pemerintah. Jadi demokrasi itu terdiri dari demos yang berarti rakyat, dan kratein berarti pemerintahan. Jadi maka kesimpulannya adalah demokrasi adalah suatu pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, atau istilahnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu kemudian dalam kenyataannya demokrasi sangat diskriminatif karena demos dimaksudkan hanya rakyat tertentu saja. Tidak semua orang
terlibat dalam perwakilan hanya mereka yang karena sebab tertentu. Hakikat demokrasi ialah mengandung pengertian pertama, pemerintah dari rakyat atau government of the people. Kemudian yang kedua adalah pemerintahan oleh rakyat atau government by people. Kemudian terakhir pemerintahan untuk rakyat atau government of people, for people. Unsur-unsur penegak demokrasi. Negara hukum artinya bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan pengadilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Kemudian masyarakat madani atau civil society yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi sosial. Sebagaimana ciri dari pada masyarakat madani atau civil society yaitu masyarakatnya terbuka, kemudian masyarakatnya bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, lalu masyarakatnya kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat egaliter. Yang terakhir infrastruktur kemudian infrastrukturnya terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Kemudian pers yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu pers yang diberikan kebebasan dalam berpendapat dengan berdasar pada aturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan sebagaimana dalam etika jurnalistik. Jadi dalam negara pun di sini pers dalam suatu negara bertujuan untuk saling terbukanya antara pemerintah dengan masyarakat atau warga negaranya agar rencana atau sesuatu yang akan disusun oleh pemerintah dapat tersampaikan melalui pers atau media lainnya, agar terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dengan warga negara itu sendiri. Lalu model-model demokrasi liberal adalah pemerintahan dibatasi oleh undang-undang. Kemudian demokrasi terpimpin adalah para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial. Demokrasi partisipasi yang menekan hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai. Kemudian demokrasi konsosiasional menekankan proteksi bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya. Kemudian demokrasi langsung adalah bila rakyat mewujudkan kedaulatannya dalam suatu negara dilakukan secara langsung. Demokrasi tidak langsung artinya bila rakyat mewujudkan kedaulatannya dalam suatu negara dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Kemudian saya akan bahas kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau istilahnya warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya seorang yang merdeka dibandingkan dengan seorang hamba atau kepala negara atau budak mungkin ya, karena warga negara mengandung arti seperti anggota atau warga dari suatu negara, yaitu peserta yang didirikan dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di depan hukum, equality before the law. Kemudian semua warga negara memiliki kepuasan, hak, privasi, dan tanggung jawab. Konsep dasar tentang warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia, dalam hal ini warga negara Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi
warga negara adalah warga negara itu sendiri, warga negara Indonesia itu sendiri, dan atau orang asing yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara Republik Indonesia ini, maka mereka itulah warga negara, disebut dengan warga negara. Lalu kemudian dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998 dinyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus pada tahun 1945, maka sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Penduduk di sini lalu kemudian penduduk di sini adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, kurang lebih sama pengertiannya dengan warga negara Indonesia yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian bangsa ialah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan sama dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Bangsa ialah Indonesia. Dan kelompok manusia yang mempunyai kepentingan sama dan menyatakan diri sebagai suatu bangsa, mereka itulah disebut bangsa. Kemudian negara ialah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok. Bahwa nama Indonesia diciptakan kemudian nama Indonesia diciptakan atau diberikan oleh James Rickards Logan atau dalam bukunya Ethnology of India Archipelago pada tahun 1850, karena Logan sulit dalam mengkaji kehidupan penduduk dan kebudayaan antara benua Asia dan benua Australia, antara laut Pasifik dan laut ini ya, serta tidak adanya nama yang melambangkan keseluruhan pulau itu, karena seperti yang kita ketahui Indonesia terdiri dari banyak pulau, bahkan mungkin sebagian besar Indonesia terdiri dari pulau. Kemudian James Rickards Logan tersebut mengusulkan agar kepulauan ini serta penduduk dan kebudayaannya dinamakan Indonesia atau Indonesia Adult Bastion 1884, yang memperkenalkan nama Indonesia atau Indonesia sebagai nama judul buku Indonesian Order di Insel-based Malaysian Archipels yang terbit di Leipzig antara tahun 1884 sampai dengan 1889. Atau nama Indonesia tersendiri berasal dari kata Indo, berarti kesatuan, Nusantara, Nusa yang berarti pulau, dan antara pulau. Jadi Indonesia adalah bangsa yang terdiri antara pulau dengan pulau yang lainnya, satu kesatuan antara pulau dengan pulau. Kemudian masyarakat suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terlaksananya keinginan mereka bersama. Kalau lagi atau asas kewarganegaraan, di sini menyebutkan beliau dari sisi kelahiran pengetahuan kewarganegaraan seseorang dikenal dua asas kewarganegaraan, yakni
ius soli dan ius sanguinis. Mungkin ini sebelumnya pernah dibahas dalam mata pelajaran kewarganegaraan atau mungkin pendidikan kewarganegaraan semasa kita duduk di bangku SMK atau SMA ya. Dimana ius berarti hukum atau pedoman dan soli berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah atau kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Sedangkan ius sanguinis yaitu pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan. Kemudian dari sisi perkawinan mencakup asas kesatuan hukum dan asas kesamaan derajat. Pertama, asas kesatuan hukum bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah. Sedangkan dalam asas persamaan derajat, yakni suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Unsur yang menentukan kewarganegaraan terdiri dari beberapa unsur yang menentukan kewarganegaraan itu sendiri, yakni yang pertama, unsur dari keturunan atau ius sanguinis yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli. Lalu kemudian yang ketiga adalah asas kewarganegaraan atau naturalisasi, bahwa seseorang yang tidak memenuhi prinsip ius sanguinis dan ius soli, orang juga dapat memperoleh kewarganegaraan dengan jalan kewarganegaraan dan atau naturalisasi. Sebagaimana syarat kewarganegaraan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Kemudian karakteristik warganegara demokrat. Seperti apa sih karakter dari masyarakat yang menganut sistem demokrasi? Saya akan menyampaikan beberapa mungkin ya karakteristik negara demokrasi atau negara yang menganut sistem demokrasi itu yakni adanya rasa hormat dan tanggung jawab, bahwa adanya rasa hormat terhadap sesama warga negara yang pluralistik, baik suku, agama, ras, bangsa, ideologi politik dan sebagainya. Jadi warga negara harus menyadari bahwa Indonesia terdiri dari pulau-pulau, terdiri dari banyak suku, agama, budaya atau sara, dan menerima adanya kemajemukan itu sendiri. Lalu kemudian bersikap kritis, artinya bahwa bersikap kritis di berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikritisi. Dalam hal ini penyampaian pendapat atau partisipasi dalam mengungkapkan aspirasinya. Kemudian membuka diskusi dan dialog, artinya bahwa perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas yang pasti terjadi di tengah-tengah warga negara, sehingga diperlukan suatu dialog atau diskusi untuk meminimalisir terjadinya konflik dan perbedaan pendapat itu sendiri, karena setiap warga negara atau setiap individu maupun kelompok tertentu pasti memiliki kebutuhan atau penyampaian pendapat yang berbeda. Jadi dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menghargai adanya perbedaan itu sendiri.
Lalu kemudian sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia didasarkan atas dasar pluralisme itu tadi. Kemudian rasional pengambilan keputusan di tengah-tengah masyarakat harus bersifat rasional atau masuk akal. Lalu kemudian adil, yaitu tindakan yang tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak berbeda. Kemudian jujur, merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antara warga negara. Cara dan bukti memperoleh warga negara Indonesia adalah dengan cara memperoleh warga negara Indonesia secara umum, yaitu dengan cara kelahiran, pengangkatan, atau dikabulkannya permohonan. Kemudian karena perkawinan, karena dari ayah atau ibu, kemudian karena penyataan. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang demokratis, kita harus seperti jargonnya pemilu, yakni lebih cerdas. Jadi dalam hal memilih pemimpin pun di masyarakat yang demokratis, kita menganut sistem demokrasi. Kita memilih pemimpin atau dalam hal ini presiden yang tertinggi dengan cara bersifat langsung atau menyuarakan apa yang kita pilih atau kita sukai untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Kemudian dasar hukum kewarganegaraan dapat dilihat pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD) Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Kemudian bisa juga dengan UU Republik Indonesia atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Kovenant Internasional hak-hak sipil dan politik. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin keimigrasian. Kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M02/HI.05.06 tahun 2006 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi buat orang asing atau mungkin orang luar negeri yang ingin berpindah menjadi warga negara Indonesia itu dapat memenuhi syarat-syarat yang tertera di undang-undang itu sendiri. Kemudian hak dan kewajiban warga negara. Setelah kita sah atau tercatat sebagai penduduk atau warga negara Indonesia, kita tentunya memiliki hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban warga negara yakni terdapat pada pasal 27 ayat 2
tentang hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian pasal 37 ayat 3 yakni tentang hak pembelaan negara. Kemudian pasal 28 hak kemerdekaan berkumpul dan berpikir. Kemudian pasal 30 ayat 1 mengenai hak dan kewajiban ikut pertahanan keamanan. Kemudian pasal 31 ayat 1 tentang hak mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Kemudian pasal 34 ayat 1 fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian pasal 33 ayat 3 hak-hak kekayaan alam atau hak kemakmuran rakyat. Itulah pasal-pasal yang menyebutkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tentu ada banyak hak dan kewajiban sebagai warga negara itu sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kewajiban yang telah saya sebutkan tadi merupakan hak dari pada warga negara. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan hak, kita memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara terdapat pada pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan atau berisi tentang wajib menjunjung hukum pemerintahan. Kalau yang tadi hak warga negara terdapat pada pasal 27 ayat 2 tentang hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, sedangkan untuk kewajibannya terdapat pada pasal 27 ayat 1 yang berisi tentang wajib menjunjung hukum pemerintahan. Kemudian pasal 27 ayat 3 kewajiban dalam pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 2 hak dan kewajiban ikut pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Maka dapat ditarik garis besarnya bahwa hak warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni yang pertama, atau 1, hak kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua, bebas berserikat berkumpul sesuai dengan pasal 28E. Yang ketiga, hak atas pengakuan. Yang keempat, jaminan. Yang kelima, perlindungan. Lalu kemudian yang keenam, kepastian hukum yang adil. Kemudian yang ketujuh adalah hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Lalu kemudian yang kedelapan, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi setiap warga negara berhak mengisi suatu jabatan dalam pemerintahan. Yang terakhir, yang ke-9 yakni hak atas status kewarganegaraan yang terdapat pada pasal 28F. Kemudian negara. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, asal dari kata bangsa, warga negara, bla 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 dan segala macam. Kini kemudian negara. Negara sendiri berasal dari kata stat, etat, diambil dari bahasa Latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tetap dan tegak atau sesuatu yang memiliki sifat tetap dan tegak. Secara terminologinya, maka negara dapat diartikan bahwa organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Konsep dasar tentang negara menurut Roger H. Soltau bahwa negara didefinisikan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan
bersama atas nama masyarakat. Sedangkan menurut Harold J. Lasky dan Max Weber menyebutkan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Kemudian unsur-unsur negara. Unsur terbentuknya suatu negara terdiri atas 3 unsur, yakni 1. Rakyat. Jadi dalam terbentuknya suatu negara atau sebuah negara dapat dikatakan negara jika memiliki 3 unsur ini. Yang pertama adalah rakyat, yaitu masyarakat atau warga negara, atau dalam istilah penduduk. Kemudian 2, wilayah. Wilayah dimaksud yaitu pertama, wilayah darat adalah batas wilayah darat. Suatu negara adalah tergantung dari perjanjian internasional yang dibuat antara 2 negara, disebut perjanjian bilateral dan multilateral ketika banyak negara. Dan batasan 2 negara dapat berupa, yang pertama, batas alam berupa sungai, danau, pegunungan, dan lembah. Kemudian yang kedua, perbatasan buatan seperti pagar tembok, pagar kawat, dan tiang tembok. Kemudian yang ketiga, perbatasan menurut ilmu pasti, yaitu dengan menggunakan ukuran garis lintang atau bujur pada peta bumi. Kedua, lautan atau perairan yang dikenal dengan perairan atau laut teritorial, sebagaimana laut teritorial pada umumnya 3 mil laut atau 5,555 km yang dihitung dari pantai surut. Kemudian laut yang berada di luar laut teritorial disebut dengan laut bebas atau mare liberum. Ketiga, wilayah udara, yaitu wilayah udara, yaitu mengenai batas udara tidak memiliki batas yang pasti asalkan negara yang bersangkutan dapat mempertahankannya. Lalu kemudian 3, pemerintahan yaitu alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi untuk mencapai tujuan negara. Bentuk negara dalam teori modern saat ini terdiri atas 2 bentuk negara, yaitu pertama, negara kesatuan, yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan sistem bentuk negara gabungan dari beberapa negara dari negara serikat, yakni kekuasaan asli negara federal bukan tugas negara bagian. Lalu karena berhubungan langsung dengan rakyatnya. Selain daripada kedua bentuk tersebut, dari sejumlah orang yang memerintah dalam sebuah negara, maka bentuk negara terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, monarki atau bentuk negara yang kekuasaannya dikuasai dan diperintah hanya seorang raja saja. Jadi dalam suatu negara di mana kepala tertinggi atau kepala pemerintahnya yang dipegang oleh seorang raja. Kemudian yang kedua adalah oligarki, adalah negara yang dipimpin oleh beberapa orang, biasanya dari kalangan feodal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, demokrasi, bentuk negara yang pimpinan tertinggi negara terletak di tangan rakyat. Itulah bentuk-bentuk negara yang terbagi ke dalam 3 kelompok. Lalu kemudian negara dan agama. Dalam hubungan negara dan agama dapat dilihat beberapa paham. Sebagai contoh,
paham teokrasi, bahwa negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan dijalankan menurut firman-firman Tuhan. Lalu kemudian paham sekuler, bahwa norma hukum ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak berdasarkan firman-firman Tuhan. Kemudian paham komunisme, yaitu dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara, dan agama sebagai sesuatu yang terpisah dari suatu negara. Itu merupakan paham-paham yang ada saat ini tentang hubungan antara suatu negara dengan agama. Kemudian identitas nasional. Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, dan atau negara itu sendiri. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yaitu 1. Suku bangsa. Suku bangsa yaitu golongan sosial yang khusus bersifat ada sejak lahir. Lalu kemudian yang kedua, agama, yaitu di mana bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis atau memiliki agama. Kemudian yang ketiga, kebudayaan, yaitu pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adalah bahasa. Bahasa yaitu sistem perlambangan yang secara arbitre dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi sosial. Kemudian ketahanan sosial atau ketahanan nasional, di mana pengertian dari pertahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan, dibina secara dini terus-menerus dan sinergik, mulai dari pribadi, keluarga, sendiri, dan nasional. Sifat dan hakikat TANAS atau pertahanan nasional, sifat TANAS yakni mandiri, artinya percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemudian dinamis, arti dinamis di sini yakni ketahanan nasional tidaklah permanen atau tetap, tapi berkembang sesuai dengan kondisi pada saat itu atau pada saat yang akan dijalani. Kemudian di wibawa di sini artinya makin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka juga semakin tinggi tingkat kewibawaan bangsa Indonesia. Kemudian konstitusi, konsultasi dan kerjasama artinya mengutamakan sikap konstruktif, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuasaanis. Hakikat TANAS, hakikat konsepnya adalah pengaturan dan penyelenggaraan. Pertama, keamanan, yaitu mampu melindungi keberadaan nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun luar negeri. Kedua, kesejahteraan, artinya mengembangkan nilai-nilai nasionalnya yang adil dan merata. Pewujudan aspek alamiah atau trigatra berdasarkan letak geografisnya, negara-negara di dunia dibedakan menjadi 1. Negara daratan, yaitu negara yang dikelilingi daratan, contohnya Laos, Afghanistan, Uganda, Mongolia, Swiss, Nepal, dan lain sebagainya. Kemudian negara lautan, yaitu negara yang dikelilingi lautan, terdiri dari 2, yaitu negara kepulauan lautan yang diserakip atau dihampari dengan pulau-pulau atau tanah yang diantarai oleh air. Negara pulau unsur daratan lebih luas dari lautan, seperti Australia. Kemudian yang ketiga, negara yang bersifat kepulauan atau archipelago. Negaranya sendiri bersifat daratan tetapi punya suatu bagian wilayah bersifat kepulauan.
Konstitusi. Konsep dasar konstitusi bahwa konstitusi berasal dari kata Prancis constituteur yang berarti membentuk. Dalam bahasa Belanda, Grondwet, Berat, Undang-Undang Dasar. Dalam bahasa Jerman yaitu Grundgesetz. Secara terminologi, konstitusi adalah dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Secara sosiologi dan politis, konstitusi yaitu hubungan antar kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Secara yuridis, konstitusi yaitu suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Tujuan konstitusi yaitu 1. Memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kemudian yang kedua, melemparkan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. Ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan daripada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Kemudian otonomi daerah. Arti otonomi daerah yaitu kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan suatu keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Isi otoda yaitu atau otonomi daerah, yakni politik, artinya adanya ruang di mana pemerintah daerah dapat dipilih secara demokratis oleh masyarakat secara langsung. Kemudian ekonomi. Ekonomi terbentuknya peluang pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah perekonomian daerahnya itu sendiri. Kemudian sosial, yaitu menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Model desentralisasi yaitu dikonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Beberapa kewenangan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota, daerah otonom yaitu pertanian, pendidikan, dan kebudayaan, serta tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, lingkungan penanaman modal, industri, dan koperasi. Kemudian politik dan strategi nasional. Pengertian politik nasional yaitu suatu asas haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan secara negara tentang pembinaan dan penggunaan potensi nasional secara totalitas, baik potensial maupun efektif untuk tujuan nasional. Kemudian wawasan Nusantara. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah memiliki negara tentang diri dan lingkungannya berdasarkan filsafat dan ideologinya. Wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ideologi nasional yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian landasan pendidikan Pancasila terdiri dari beberapa landasan, yakni landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan yang terakhir landasan filosofis. Saya akan menjelaskannya satu persatu, di mana yang pertama landasan historis. Di dalam kehidupan bangsa Indonesia tersebut, prinsip hidup yang tersimpun di dalam pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa
jati diri bangsa yang oleh para pendiri bangsa atau negara dirumuskan dalam rumusan sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua adalah landasan kultural. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian tersendiri yang tercermin di dalamnya nilai budaya yang telah lama ada. Nilai-nilai budaya sebagai nilai dasar berkehidupan, berbangsa, dan bernegara dirumuskan dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga, landasan yuridis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 265 Tahun 2000 mengatur tentang perlunya mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah landasan filosofis. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Maka dalam aspek penyelenggaraannya, negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem perundang-undangan di Indonesia. Kemudian tujuan daripada pendidikan Pancasila itu sendiri, yakni pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkeprimanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan upaya mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Kemudian demikianlah materi kewarganegaraan dari saya. Mungkin dari pembahasan yang telah saya katakan tadi, bahwa pendidikan kewarganegaraan yang sudah kita tempuh baik dari jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, dan yang terakhir sekolah menengah atas, kita mungkin telah mendapatkan ilmu-ilmu tersebut yang tadi saya kemukakan merupakan pengalaman dari materi-materi yang telah kita dapatkan di sekolah yang telah kita tempuh tadi selama 12 tahun. Kemudian mengambil garis kesimpulan bahwa warga negara, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, khususnya kita sebagai seorang mahasiswa, harus dapat memberikan kontribusinya yang positif untuk perubahan Indonesia karena menjadi lebih baik lagi. Wujud atau partisipasi kita dalam membangun suatu negara tidak hanya bersifat menduduki suatu jabatan di dalam anggota DPR atau MPR, akan tetapi menjadi mahasiswa yang baik dan dengan menjadi seorang wirausahawan pun kita dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik dengan cara membayar pajak tepat waktu dan lain sebagainya, tentu dengan memenuhi hak dan kewajiban daripada sebagai warga negara itu sendiri. Akhir kata itu yang dapat materi itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran dalam studi saya selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini, dan insya Allah saya lulus dan menjadi seorang mahasiswa yang dengan mendapat nilai baik, dan tentu perubahan karakter itu sendiri tentu dengan penambahan ilmu dan juga perubahan karakter menjadi lebih baik. Lalu kemudian untuk kedua orang tua saya yang telah mensupport saya dari awal sampai terakhir, kemudian untuk kakak dan adik saya dan sahabat-sahabat IKMI Rizkina khususnya angkatan 28, terima kasih atas ilmu-ilmu dan transfer knowledge yang kalian
berikan kepada saya. Semoga jalinan persahabatan yang kita bangun tidak hanya terjalin sampai di kampus saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.